Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan kesediaan untuk berunding dengan Rusia. Sinyal pertama kali yang disampaikan sejak Moskow melancarkan invasinya lebih dari 2 tahun lalu. Hal itu disampaikan Zelensky saat berpidato kepada rakyatnya minggu ini. Dia menyarankan agar Moskow mengirimkan delegasi ke pertemuan puncak perdamaian berikutnya yang diharapkan akan diselenggarakan pada bulan November. Rusia tidak diundang ke konferensi perdamaian sebelumnya yang diselenggarakan di Swiss bulan Juni lalu. Ini karena Zelensky mengatakan pembicaraan apapun hanya dapat terjadi setelah Rusia menarik diri dari Ukraina. Kiev saat ini menghadapi pukulan ganda, situasi garis depan yang sulit dan ketidakpastian politik atas tingkat dukungan di masa depan dari sekutu terdekat Ukraina. Kemajuan yang dicapai pasukan Rusia di Ukraina Timur memang telah melambat secara signifikan, terutama sejak senjata Amerika mulai tiba pada bulan Mei. Tetapi kemajuan tersebut tidak sepenuhnya berhenti. Rusia masih memperoleh beberapa wilayah, meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dan dengan korban yang sangat tinggi. Pada saat yang sama muncul pertanyaan tentang kesediaan sejumlah sekutu terdekat dan terpenting Ukraina, terutama Amerika Serikat dan Jerman. Berbicara kepada wartawan, Zelensky mengatakan Ukraina tidak menerima cukup bantuan Barat untuk memenangkan perang. Dia menunjukkan bahwa hasilnya akan ditentukan jauh melampaui perbatasan Ukraina. Mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina John Heps mengatakan masuk akal jika perubahan nada bicara Zelensky merupakan reaksi terhadap peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, di mana Donald Trump pada hari Senin mengumumkan JD Vance sebagai calon wakil presidennya. Dia adalah seorang kritikus keras terkait dukungan kepada Ukraina. Trump dan Zelensky juga berbicara melalui telepon pada hari Jumat 19 Juli 2024. Pembicaraan yang disebut Trump sebagai percakapan telepon yang sangat baik. Trump mengatakan dia akan membawa perdamaian ke dunia dan mengakhiri perang yang telah menelan begitu banyak korban jiwa. Sementara Zelensky mengatakan keduanya membahas langkah-langkah apa yang dapat membuat perdamaian adil dan benar-benar langgeng. Trump sendiri sebelumnya mengatakan syarat Putin untuk perundingan damai dengan menuntut 4 wilayah Ukraina bukan sesuatu yang masuk akal. Namun dia juga mengkritik soal bantuan Amerika ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa bulan terakhir telah beberapa kali mengatakan bahwa dia bersedia bernegosiasi dengan Ukraina. Tetapi jika Kiev menyerahkan seluruh 4 wilayah yang diklaim oleh Moskow, 4 wilayah tersebut adalah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Sebagian besar wilayah ini masih berada di bawah kendali Ukraina. Jadi pada dasarnya Putin meminta Ukraina untuk menyerahkan wilayahnya tanpa perlawanan. Putin juga mengatakan Ukraina harus membatalkan upayanya untuk bergabung dengan NATO. Wakil Direktur Program Rusia dan Eurasia di Chatham House, Orysia Lutsevic, mengatakan, mengingat tuntutan publik Putin, pernyataan Zelensky kemungkinan dimaksudkan sebagai pesan kepada seluruh dunia, yakni bahwa Ukraina bukanlah pihak yang menghalangi pembicaraan damai. Ukraina bersedia duduk di meja perundingan, namun ini tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan keinginan Rusia dan tidak bisa berujung pada kapitulasi Ukraina ke Rusia. Lutsevic yakin Putin telah meningkatkan seruannya untuk bernegosiasi karena dia tahu peluangnya mungkin akan tertutup. Meskipun jauh lebih besar dan lebih kuat dari Ukraina, Rusia belum berhasil memenuhi tujuan teritorialnya. Bahkan ketika Kiev hanya menerima bantuan terbatas dari Barat, upaya awal Moskow untuk merebut ibu kota berakhir dengan kekalahan. Sementara garis depan tidak banyak berubah selama lebih dari 1 tahun. Fakta yang kalau diungkap pasti akan membuat kaum fanatik murka dan memaki-maki. Tetapi faktanya memang demikian. Bantuan militer Amerika yang baru mulai mencapai garis depan di Ukraina pada bulan Mei. Ini setelah berbulan-bulan tertunda akibat kebuntuan politik di Kongres Amerika. Pada saat yang sama, Ukraina akhirnya mendapat izin dari beberapa negara barat untuk menggunakan senjata mereka guna menyerang target di dalam Rusia, meskipun hanya dalam keadaan terbatas dan di wilayah dekat perbatasan dengan Ukraina. Hal ini telah membantu memperlambat kemajuan Rusia dan juga mencegah kemungkinan pendudukan kembali wilayah Kharkiv.
Namun Ukraina masih dalam posisi mempertahankan wilayahnya, tidak bergerak maju untuk merebut kembali wilayah yang saat ini dikuasai oleh Rusia. Ini juga fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Pasukan Ukraina harus mengumpulkan peralatan, material, dan tenaga kerja untuk operasi serangan balik di masa mendatang, dan itu adalah bagian dari perhitungan Rusia. Riley Bailey, seorang analis Rusia di Institute for the Study of War, menilai komando militer Rusia tampaknya menjalankan strategi di mana mereka melakukan operasi ofensif yang konsisten dan menyeluruh di seluruh garis depan. Dengan membuat kemajuan bertahap dan merayap di sepanjang garis depan sepanjang lebih dari 1000 km, Rusia memaksa Ukraina berkomitmen pada operasi defensif dan tidak bisa bersiap untuk serangan balik. Ukraina perlu melemahkan kekuatan dan kemampuan Rusia yang menjadi bagian dari operasi ofensif. Ini akan memberikan lebih banyak fleksibilitas dan mengurangi sebagian tekanan, sehingga Ukraina kemudian dapat mulai membuat beberapa pilihan operasional yang belum dapat dilakukannya dalam beberapa bulan terakhir. Namun keberhasilan serangan balik Ukraina di masa mendatang akan bergantung terutama pada seberapa banyak dukungan yang diterimanya dari sekutu baratnya di masa mendatang. Dan Zelensky mengatakan tingkat dukungan saat ini cukup untuk menahan kemajuan Rusia lebih lanjut, tetapi tidak memenangkan perang. Minggu ini muncul ketidakpastian lebih lanjut. Selain apa yang terjadi di Amerika, juga terungkap Jerman berencana untuk mengurangi setengah bantuan militernya ke Ukraina tahun depan. Jerman beralasan Ukraina akan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan militernya dengan pinjaman sebesar 50 miliar dolar Amerika dari hasil pembekuan aset Rusia yang disetujui G7 bulan lalu. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu pendukung terbesar Ukraina. Skenario terburuk bagi Ukraina adalah Amerika berhenti memberikan bantuan, Eropa tidak meningkatkan bantuannya, dan Ukraina tidak dapat mengakses aset Rusia yang dibekukan. Jika ini terjadi, Rusia akan mulai memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina, John Herbst, mengatakan jika Demokrat memenangkan pemilihan Presiden Amerika pada bulan November, kebijakan mendukung Ukraina kemungkinan akan berlanjut, bahkan akan lebih banyak bantuan yang mengalir masuk. Jika Trump menang, menurut Herbst, sebenarnya belum jelas apa yang akan terjadi. Namun menurutnya ada orang-orang serius di tim keamanan nasional Trump yang akan memahami Putin merupakan ancaman terhadap kepentingan Amerika dan penting bagi Amerika jika Putin kalah di Ukraina. Herbst mengatakan ada satu faktor lagi yang dapat meyakinkan calon pemerintahan Trump untuk terus membantu Ukraina. Jika timnya menghentikan bantuan dan Ukraina kolaps, itu akan menjadi kekalahan besar bagi Amerika Serikat, dan itu disebabkan oleh tim Trump. Para analis memperkirakan paket bantuan Ukraina senilai lebih dari 60 miliar dolar Amerika yang disetujui oleh Kongres awal tahun ini akan bertahan selama sekitar 1 tahun hingga 18 bulan. Ini waktu bagi Kiev untuk menyusun kembali kekuatan dan meluncurkan serangan balasan baru. Lutsevic dari Chatham House mengatakan Ukraina sangat perlu memperoleh kemenangan di medan perang, dan kemudian bisa dilihat apakah memang ada keinginan nyata dari Rusia untuk bernegosiasi yang menurut Lutsevic saat ini tidak tampak tulus. Menurutnya tidak ada bukti Rusia bersedia berunding. Putin menempatkan negaranya pada posisi siap perang total. Meskipun nada bicara Zelensky mungkin telah berubah minggu ini, posisinya tentang seperti apa seharusnya kesepakatan damai belum terungkap, atau setidaknya tidak secara terbuka. Selain itu, mayoritas warga Ukraina tidak ingin pemerintah menyerahkan wilayah apapun. Sebuah jejak pendapat Ukraina baru-baru ini menunjukkan 83% responden menolak pernyataan Putin bahwa Ukraina harus menarik diri dari semua oblast Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Jejak pendapat juga melaporkan 58% responden menyatakan Ukraina tidak boleh setuju untuk mengabadikan status netral, non-blok, dan non-nuklir dalam konstitusinya. Jejak pendapat dilakukan Pusat Rasumkov Ukraina atas permintaan media Ukraina Yerkalotisnya dan diterbitkan pada 15 Juli 2024. Menurut Herbst, saat ini secara politik sulit jika tidak mustahil untuk menyatakan perdamaian dapat dicapai tanpa pengembalian penuh semua wilayah Ukraina. Namun itu tidak berarti bahwa seiring berjalannya waktu hal itu tidak mungkin terjadi.
Kiev dapat berbicara mengenai kemenangan Ukraina dalam perang ini, bahkan jika Ukraina tidak berhasil mendapatkan kembali seluruh wilayah sebelum perang, selama negara itu merebut kembali wilayah yang cukup luas agar dapat menjadi negara yang layak secara ekonomi dan aman. Namun agar negara itu aman, Ukraina harus menjadi anggota NATO. Itu mungkin perdamaian yang sepenuhnya tidak adil bagi Ukraina. Tetapi menurut Heps, itu jauh lebih baik dibandingkan Ukraina benar-benar di bawah kekuasaan Rusia. Sehingga warga Ukraina tetap menjadi warga Ukraina, bukan warga Rusia kecil. Sementara bagi Rusia, mereka juga bisa mengklaim kemenangan karena merebut 4 wilayah Ukraina. Meski tidak bisa mencapai tujuan utama perang, yakni menguasai sepenuhnya Ukraina. Ini seperti yang kami ucapkan sejak perang ini dimulai. Akhir dari perang ini adalah semua pihak boleh mengaku menang, tetapi sebenarnya mereka juga sama-sama kalah. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.